Dinamika akuisisi pesawat tempur global memang seringkali sulit diprediksi. Hal ini mencerminkan persaingan geopolitik dan teknologi antar negara. Di tengah upaya Indonesia untuk membeli Su-35 yang tak kunjung terwujud karena berbagai halangan, Al Jazair justru mengejutkan dunia. Pada pameran Zhuhai Air Show tahun 2024 lalu, negara Afrika Utara ini menandatangani kontrak efektif untuk membeli Su-57E varian ekspor dari jet tempur generasi kelima Rusia. Keputusan ini diungkap sendiri oleh Rosbonexport sebagai produsen Su-57. Kontrak pembelian Su-57E oleh Al Jazair menjadi tamparan bagi negara-negara yang takut membeli senjata dari Rusia akibat ancaman sanksi CAATSA atau Countering American Adversary Stroke Sanction Act. Meskipun detail persenjataan dan jumlah unit yang belum diungkapkan, keberanian Al Jazair untuk menjadi pelanggan pertama Su-57E menunjukkan independensi dalam menentukan kebijakan pertahanannya. Hal ini juga mencerminkan hubungan strategis Al Jazair dengan Rusia yang tetap solid di tengah tekanan Barat. Masuknya Al Jazair sebagai pembeli pertama Su-57E juga mengubah pola historis yang biasanya didominasi Cina. Selama ini, Cina sering menjadi pembeli perdana pesawat tempur canggih asal Rusia seperti Su-27 dan Su-35. Namun, dominasi Cina mulai berkurang karena negara tersebut kini lebih fokus mengembangkan jet tempur generasi kelima buatan dalam negeri sendiri seperti Chengdu J-20 dan J-35. Keputusan Al Jazair membeli Su-57E juga memperlihatkan pergeseran strategi pemasaran Rusia. Sebagai jet tempur generasi kelima, Su-57E menawarkan kemampuan stealth, manuver tinggi, dan integrasi sistem senjata canggih. Dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan jet tempur generasi kelima dari Barat, seperti F-35, Su-57E menjadi opsi menarik bagi negara-negara yang ingin meningkatkan kemampuan udara tanpa bergantung pada sistem Barat. Indonesia yang sebelumnya tertarik pada Su-35 dapat belajar dari keputusan Al Jazair. Dengan terus menunda akuisisi Su-35, Indonesia kehilangan peluang untuk memperkuat kemampuan tempur udara secara signifikan. Meskipun ancaman sanksi CAATSA menjadi faktor utama, keberhasilan Al Jazair menunjukkan bahwa kerjasama dengan Rusia masih dapat dilakukan dengan pendekatan diplomasi yang tepat. Langkah ini juga mengingatkan kita pada pentingnya keberanian dalam menentukan kebijakan pertahanan, terutama di tengah persaingan geopolitik yang semakin kompleks. Pembelian Su-57E oleh Al Jazair menjadi tonggak baru dalam sejarah ekspor pesawat tempur Rusia. Ini bukan hanya tentang transaksi senjata, tetapi juga simbol keberanian dan independensi dalam politik internasional. Langkah Al Jazair menunjukkan bahwa dinamika akuisisi pesawat tempur global tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau tekanan politik, tetapi juga oleh keberanian mengambil resiko strategis. Dengan ini, peta pasar pesawat tempur generasi kelima semakin berwarna dan memberikan peluang baru bagi negara-negara yang ingin menghindari ketergantungan pada Barat. Nah, bagaimana menurut kalian?